Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutakifah dengan NIM 343020000077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu strategi pembelajaran IPS di SD, yaitu strategi pembelajaran elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi, pengkodian lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Strategi elaborasi berfungsi membantu memindahkan informasi baru dari memori di otak yang bersifat jangka pendek ke jangka panjang, dengan menciptakan hubungan dan gabungan antara informasi baru dengan yang sudah ada. Dalam strategi elaborasi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah catatan, yang kedua adalah analogi, yang ketiga adalah PCR. Catatan atau membuat catatan adalah strategi pembelajaran yang menggabungkan antara informasi yang dipunyai sebelumnya dengan informasi baru yang didapat melalui proses mencatat. Yang kedua adalah analogi. Analogi merupakan cara belajar dengan perbandingan yang dibuat untuk menunjukkan persamaan antara ciri-ciri pokok, benda atau ide. Misalnya, otak kiri mirip dengan komputer yang menerima dan menyimpan informasi. Yang ketiga adalah PCR, merupakan strategi yang digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang telah mereka baca. PCR merupakan singkatan dari review, membaca selintas dengan cepat, question, bertanya, dan 4R singkatan dari read, reflect, recite, dan review, atau membaca, merefleksikan, menanyakan pada diri sendiri, dan mengulang secara menyeluruh. Strategi PCR merupakan strategi belajar elaborasi yang terbukti efektif dalam membantu siswa menghafal informasi bacaan. Dalam strategi elaborasi ada 2 karakteristik. Yang pertama, proses pembelajaran melalui strategi elaborasi menekan kepada proses mental siswa secara maksimal. Yang kedua, strategi pembelajaran elaborasi bukan model pembelajaran yang hanya menuntut siswa sekedar mendengar dan mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir, mensintaksis, dan mengasosiasikan hal-hal yang dipelajari dengan bahan-bahan yang lain yang tersedia yang berkaitan pada proses pembelajaran. Dalam strategi elaborasi terdapat 8 prinsip. Yang pertama adalah initial synthesis principle, yaitu penyajian kerangka isi atau epitome pada awal proses pembelajaran dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Fase pertama ini dalam proses belajar mengajar adalah dengan menunjukkan bagian-bagian utama pada mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan. Prinsip yang kedua adalah gradual elaboration principle, yaitu pengaturan secara bertahap dari urutan yang dibentuk. Elaborasi tahap 2 ini adalah mengelaborasikan bagian-bagian yang termasuk dalam elaborasi tahap pertama, sehingga urutan pembelajaran bergerak dari umum ke khusus atau dari sederhana ke kompleks. Prinsip yang ketiga adalah introductory familiarization principle, yaitu dengan menyesuaikan pengaturan dengan hal-hal yang telah diketahui oleh siswa. Pada tahap ini, pengajar akan mencoba untuk menemukan bahan-bahan ajar atau contoh kasus yang telah diketahui oleh siswa. Ini dilakukan untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep yang akan diberikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Prinsip yang keempat adalah most important first principle, yaitu berkenaan dengan pengaturan terhadap hal-hal yang dianggap penting yang ditempatkan pada awal-awal pertemuan, dengan pertimbangan bahan ajar tersebut dapat memberikan kontribusi pada peserta didik dalam memahami secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan motivasi, transfer, dan retensi yang berkelanjutan. Prinsip yang kelima adalah optimal science principle, memuat berbagai fakta, konsep, dan prosedur yang didesain supaya dapat dikenal atau diketahui dengan mudah oleh siswa dan berhubungan dengan memori jangka pendek siswa. Dalam proses pembelajaran,
Fakta-fakta tersebut dapat ditampilkan dengan memberikan contoh tentang perilaku yang terjadi di dalam kelas atau dengan cara menyajikan clipping atau sejenisnya. Hal tersebut diharapkan dapat mengungkapkan apa saja yang telah dipahami siswa melalui proses diskusi di dalam kelas. Prinsip yang keenam adalah periodic synthesis principle, yaitu bahan ajar di sintesis yang ditunjukkan pada setiap akhir pembelajaran dengan menunjukkan relasi yang lebih dalam dari suatu kerangka isi. Pengajar akan memberikan penjelasan tentang hubungan antara bahan ajar dengan bahan ajar berikutnya, dengan tujuan agar siswa dapat mempunyai gambaran awal terhadap bahan ajar yang akan disajikan. Prinsip yang ketujuh adalah periodic summary principle, dengan menunjukkan rangkuman di akhir setiap bahan ajar atau setiap pembahasan pada proses pembelajaran. Prinsip yang terakhir adalah type of synthesis principle, yaitu sintesis bahan ajar yang disesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti struktur konseptual, struktur teoritis untuk isi teoritis, dan struktur prosedural untuk isi prosedural. Terdapat 5 langkah-langkah dalam strategi pembelajaran elaborasi. Yang pertama adalah penyajian epitom. Penyajian epitom adalah menyajikan struktur isi pelajaran berupa gambaran umum yang paling pokok, paling penting, dan paling dapat dimengerti tentang isi pelajaran atau bidang studi yang akan disampaikan. Langkah-langkah yang kedua adalah elaborasi tahap pertama, yaitu mengelaborasi tiap-tiap bagian yang ada dalam kerangka isi, mulai dari bagian yang terpenting. Langkah yang ketiga adalah pemberian rangkuman dalam sintesis antar bagian. Pada akhir elaborasi tahap pertama diberikan rangkuman dan diikuti dengan persintesis eksternal. Rangkuman berisi pengertian-pengertian singkat mengenai konstruk-konstruk yang diajarkan dalam elaborasi. Tahap yang keempat adalah elaborasi tahap pertama. Setelah elaborasi tahap pertama berakhir dan diintegrasikan dengan kerangka isi, pengajaran diteruskan ke elaborasi tahap kedua, yang mengelaborasikan bagian pada elaborasi tahap pertama dengan maksud membawa pembelajaran pada tingkat kedalaman sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pengajaran. Pada elaborasi tahap kedua ini juga disertai rangkuman dan persintesis internal sama seperti elaborasi tahap pertama. Elaborasi tahap kedua diikuti dengan pemberian sintesis. Langkah yang kelima adalah rangkuman dan sintesis akhir. Setelah semua elaborasi tahap kedua disajikan, disintesiskan, dan diintegrasikan ke dalam kerangka isi, pola seperti ini akan berulang kembali untuk elaborasi tahap ketiga dan seterusnya sesuai dengan kedalaman yang ditetapkan oleh tujuan pengajaran. Pada tahap akhir pengajaran disajikan kembali kerangka isi untuk mensintesiskan keseluruhan isi bidang studi yang telah diajarkan. Kelebihan strategi elaborasi yang pertama, elaborasi menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalamannya sendiri. Yang kedua, strategi ini menggali kemampuan mengingat, berpikir, dan pengalaman setiap siswa. Yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Oleh sebab itu, setiap siswa bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya. Kelemahan strategi elaborasi yang pertama, tidak semua siswa bisa menerima strategi ini dengan baik dan tepat karena gaya belajar setiap siswa berbeda-beda. Yang kedua, dalam mengimplementasikan strategi ini memerlukan banyak waktu untuk menggali, menghubungkan, menganalisis, mengembangkan pengetahuan, dan memerlukan berpikir kreatif untuk menemukan sesuatu yang inovatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.